Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi di tutorial mengenai metode numerik. Ya, kita masuk ke bagian ketiga atau chapter ketiga atau video ketiga mengenai Newton Method. Ya. Jadi seperti di video pertama dan video kedua, video pertama mengenai bisection method, video kedua mengenai simple iterative method. Nah, ini adalah Newton method, di mana metode Newton ini juga dipergunakan untuk mencari nilai akar dari suatu persamaan yang tidak linier. Ya, jadi akar suatu persamaan ada jika y atau fx-nya itu sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan pendekatan untuk ke r dari akar, kita akan mendapatkan nilai fx sama dengan xr plus x min xr. Ya, dengan menggunakan ekspansi dari Taylor, ya, kita akan mendapatkan ini. Dan di sini yang kita ambil adalah suku pertama dan kedua. Ya, suku ketiga dan seterusnya tidak kita ambil. Jadi kita hanya, ini dari Taylor ini sebenarnya panjang. Ya, jadi kita hanya mengambil suku pertama dan suku kedua. Ya. Lalu kalau kita ambil fxr plus satunya itu sama dengan 0, ya, maka ini membentuk suatu persamaan seperti ini. Ya, kalau dibuat dalam bentuk formula iteratifnya seperti ini. Jadi fxr 1, ya, ini, ya, sama dengan 0, dan ini, ya, begini, ya. Ya, jadi ini kalau kita keluarkan nilai xr plus satunya, kita akan bentuk formula iteratif ini. Ya, jadi kalau diterangkan secara grafis seperti ini, ya. Jadi ini misalnya adalah kurva dari suatu persamaan yang tidak linier. Ya. Di sini kita memerlukan suatu titik awal yang namanya x0. Katakan aja x0. Ya. Di sini x0 kita tentukan nilai fx0-nya. Ya. Lalu di titik x0 yang menyinggung kurva ini, kita turunkan sehingga kita mendapatkan slope. Ya, slope suatu garis lurus, ya, linier yang hanya memotong di titik ini. Oke, ya. Nah, garis linier ini, ya, ketika dia memotong di sumbu x, maka dia nilainya adalah x1. Ya. Lalu kita ulangi dengan cara yang sama, kita cari nilai fx1-nya, lalu kita cari slope-nya. Slope di titik di mana garis lurus ini hanya menyinggung di titik ini, di satu titik, ya, dengan menurunkannya, ya. Lalu persamaan garis ini kalau diperluas, dia menyinggung di sumbu x, kita namakan dengan x2, ya, x. Lalu dengan cara yang sama seperti itu. Jadi kita lihat di sini nilai x dia akan mendekati nilai akar yang kita cari. Nilai akar yang kita cari adalah ini. Ya. Nah, sekarang fx0 adalah besarnya dari sini kemari. Ya, dari titik ini ke titik x0. Nah, begitu juga fx1. Ya, dari titik ini ke x1. Begitu juga untuk fx2. Jadi kita lihat di sini nilainya ini akan semakin kecil. Ya. Nilai fx-nya akan semakin kecil bersamaan dengan nilai x yang mendekati nilai akar yang kita inginkan. Ya, jadi nilai fx ini, nilai absolutnya bisa kita pergunakan untuk batas akurasi daripada iterasi yang akan kita lakukan. Baik, kita coba saja. Kita coba dengan suatu persamaan yang sama, yaitu fx sama dengan x3 min 10x kuadrat plus 29x min 20. Ya, jadi di dalam Newton metode ini kita harus menurunkan persamaan ini yang akan kita cari nilai akarnya. Ya,
Jadi kita turunkan, turunannya adalah 3x kuadrat min 20x ya, pangkat 1 ya, plus 29. Pangkat 1 ini boleh tidak ditulis ya. Jadi kita ketahui formula iteratifnya adalah seperti ini ya. Untuk R sama dengan 0 ya. Untuk R sama dengan 0, jadi persamaannya adalah X1 sama dengan X0 min Fx0 per F aksen X0. Ya, jadi kita cari nilai X0. Jadi X0 ini bukan dicari, tapi memang sudah harus diketahui ya. Jadi X0 itu sama dengan 0. Fx0, X0-nya sama dengan 0, berarti F0. Dengan menggunakan persamaan ini ya, dengan mengganti nilai X-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai min 20. Untuk turunannya, dengan mengganti X sama dengan nilai 0, maka kita akan mendapatkan 29 ya. Lalu dimasukkan kemari ya, berarti 0 min 20 per 29, sehingga didapat nilai ini X1 ya. Nah, X1 ini dipergunakan untuk mencari nilai X2 ya. Jadi X1 ini ya, kita cari nilai Fx1 nya ya, masukkan ke persamaan ini. Nilai F aksen X1 nya juga persamaan ini, sehingga dapat ini. Lalu pergunakan rumus ini untuk mencari nilai X2 ya. Lalu lakukan langkah yang sama untuk R2 dan seterusnya ya. Cukup sampai dengan 4 iterasi saja, kita bisa memasukkan nilai ini ke dalam satu tabel supaya lebih mudah dilihat ya, nilainya ya. Jadi untuk R0, X0 nya 0, ini Fx0, F aksen X0, dan ini adalah X1 ya. Jadi X1 ini kita taruh di sini ya, karena R nya 1 dan X1 adalah ini. Kita akan mendapatkan nilai X2 dan seterusnya. Karena akurasi adalah 0,005, di mana nilai akurasi adalah Fxr absolutnya ya. Jadi kita lihat nilai ini ya. Jadi kalau nilainya negatif, kita positifkan. Jika nilai ini sudah lebih kecil atau sama dengan 0,005, maka stop ya. Jadi di sini stop itu pada iterasi ke-6, nilai Fxr-nya itu adalah min 0,002. Jadi kalau diabsolutkan adalah 0,0025 ya. 00,25 itu adalah lebih kecil daripada 0,005, maka stop ya. Stop. Jadi nilai akar yang kita cari adalah ini ya. Nilai akar yang kita cari adalah ini, sampai iter ke 6 ya. Jadi kita lihat di sini nilainya mendekati 1 sebenarnya. Oke ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa akan lebih mudah jika dicoba ya. Kita kita lakukan hal yang sama, tapi untuk pendekatan yang titik awal yang berbeda, itu 3,8. Nah, jadi X0 nya 3,8, akurasinya 0,3. Nah, ini tugas bisa dicoba ya. Nah, ini kalau untuk batas sampai 0,3 ini kira-kira yang mungkin sampai 11 atau 10 lah. Coba saja dicoba sampai nilainya ini lebih kecil daripada 0,3, maka stop ya. Ya, silakan dicoba jika